Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid An-Nasru. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid di lingkungan Masjid An-Nasru yang sama-sama kita muliakan, para pengurus masjid, para sepuh, bina sepuh, hadirin jamaah, wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini, berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia dalam rangka untuk sambil beraurat taklim yang senantiasa dilakukan atau dilaksanakan di masjid. Namun sebelumnya mohon maaf karena suara saya ini agak terganggu. Maklum faktor U Pak, mungkin faktor usia. Hari Jumat saya ngisi 5 kali, pagi subuh Jumat, lalu sorenya di sini, maghrib di Pademangan, habis Isya ngisi di daerah Koja. Ya mungkin karena masuk angin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Masih di bulan Maulid. Tanggal berapa sekarang Pak Maulid? Searching dulu di Google. Tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah berdepatan dengan tanggal 8 Oktober 2023. Implementasi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat, ya terutama dalam menghadapi tahun politik. Akhir-akhir ini kan gerak-gerik orang-orang tertentu itu diperhatikan. Sampai ibu-ibu mau berfotoria saja itu diperhatikan. Harus hati-hati kan. Kalau ibu mau berfoto lalu begini, berarti partainya nomor 2. Kalau begini berarti partainya nomor 1. Jadi sekarang itu apapun yang menjadi gerak-gerik orang-orang tertentu itu menjadi bacaan. Wah, jangan-jangan ke sini, jangan-jangan ke sini. Sampai warna baju saja itu menjadi bahan bacaan orang tertentu. Wah, ini hijau nih, padahal dari dulu sebelum 5 tahun yang lalu saya sudah beli baju ini gitu misalkan.
Tapi dilihat, wah ini sorbannya hijau, jangan-jangan hijau begitu. Itu namanya tahun politik. Apapun bisa dikaitkan dengan politik. Yang menjadi dasar pemikiran pertama surah Al-Ahzab surah 23 ayat surah 33 ayat 21. Insya Allah ayatnya sudah hafal semua karena ini ayat yang populer di bulan-bulan ini. Ada yang hafal Bu ayatnya Bu? Ada yang hafal Bu? Kalau hafal 50.000 katanya. Nanti Pak Ustaz Jaya yang ngasih uangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hafal ayatnya tapi tidak hafal surat dan ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang pertama, yang kedua surat Al-Qalam surat 68 ayat 4. Insyaallah hafal ayatnya. Bapak ada yang hafal, Pak? Ya, kalau saya bacakan pasti hafal. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar mempunyai akhlak yang sangat agung. Surat Al-Qalam surat 68 ayat 4. Lalu di dalam surat Al-Fatah surat 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan seterusnya. Ayat-ayat tadi menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak. Kemudian di dalam hadis yang populer juga, inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dalam suatu riwayat yang saya temukan dalam tafsir Al-Kabir atau seringkali disebut tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Syekh Imam Fakhrul Razi, ada sebuah riwayat dari Sa'id bin Hisham. Sa'id bin Hisham bertanya kepada Ibunda Aisyah. Qultu li Aisyata, saya bertanya kepada Aisyah atau berkata kepada Aisyah, Akbirni an huluki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibunda Aisyah, coba tolong ceritakan kepada saya, informasikan kepada saya bagaimana akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, qalat alasta taqra'ul Qur'an. Kata Aisyah, bukankah kamu sudah membaca Al-Qur'an? Qultu bala, kata Sa'id, iya saya sudah membaca Al-Quran. Lalu Aisyah mengatakan, fa innahu kana khuluqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasuilat marratan ukhra, lalu ditanya lagi pada kesempatan yang lain. Kemudian Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Tsumma qara'at qad aflahal mu'minun. Lalu Ibunda Aisyah membaca ayat qad aflahal mu'minun ila asyrati ayatin, sampai 10 ayat ke depan. Dari hadis ini bisa difahami
bahwa kalau kita ingin mengetahui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggal membaca, melihat, mengkaji, menganalisis isi Al-Quran. Karena Quran itu secara mabda, secara prinsip, semuanya sudah mengajarkan tentang hidup dan kehidupan kita. Ada di dalam Al-Quran prinsipnya. Prinsip bermusyawarah, prinsip bernegara, prinsip bermasyarakat, bahkan prinsip yang paling kecil pun berkeluarga itu secara prinsip sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Maka wajar kalau Allah sampaikan dalam ayat lain, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami alfakan di dalam Al-Quran. Secara prinsip itu sudah dijelaskan. Tinggal kita yang mampu untuk menganalisanya, isi Al-Quran itu sendiri. Lalu apa isi Al-Quran yang dibacakan oleh Aisyah tadi, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'alaihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dari 1 sampai 11 ini kurang lebih ada sekitar 6 akhlak Rasulullah SAW yang paling mendasar, di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama disebutkan di situ qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah orang yang beliau itu disebutkan orang yang akan beruntung itu namanya muflih. Asal kata dari falaha. Makanya di dalam adzan itu ada bahasa hayyalal falah. Mari kita menuju kepada keberuntungan. Ada yang adzan tuh pakai tasdid hayyalal falah. Kalau falah itu artinya bertani. Jadi mari kita bertani, enggak laku di sini karena bukan di kampung. Apa hubungannya falah dengan falah? Al-falah artinya bertani, falah itu artinya keberuntungan. Karena orang yang bertani itu pasti beruntung, enggak bakalan rugi di hadapan Allah. Karena kata Rasulullah, setiap seorang petani menanam tumbuhan, kemudian tumbuhannya itu, pohonnya itu dimakan oleh burung, diambil oleh maling, kecuali akan menjadi pahala di hadapan Allah bagi orang. Makanya tidak ada ruginya petani itu. Tidak niat tanam rumput, tumbuh rumput, diambil oleh orang yang punya binatang jadi pahala. Tidak niat untuk nanam cecere jadi lahir binatang cecere. Tidak niat untuk nanam kecebong tuh, lahir cebong di situ ada. Jadi semuanya ada. Tidak niat nanam belut juga ada. Maka orang yang bertani itu beruntung, maka disebut al-fallah. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia, beruntung orang beriman. Kenapa? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk di dalam sholat. Nah ini artinya apa? Khusyuk di dalam sholat itu maknanya melakukan sesuatu secara profesional. Hanya orang yang rajin sholat itu, atau ada yang mengatakan keislaman seseorang itu bisa dilihat dari kualitas sholatnya.
Dan sholat yang paling menentukan kualitas seseorang itu sholat subuh. Maka kalau kita ingin melihat seberapa besar kualitas orang itu dalam keislamannya, maka lihat aja kualitas sholat subuhnya seperti apa. Karena itu sangat menentukan. Khusyuk di dalam sholat artinya melakukan segala sesuatu itu secara profesional. Karena begini, kalau kita melihat sholat itu ada dua. Pertama ada yang disebut dengan sholat ritual. Yang kedua ada yang disebut dengan sholat aktual. Nah yang sulit itu adalah sholat ritual aktualnya itu. Kalau sholat ritual itu kan barusan kita sudah melakukan sholat berjamaah. Namanya sholat ritual. Ya, makanya ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh budayawan sama Ustadzah Adlat di Facebook muncul. Coba bujuk saya karena supaya saya mau sholat. Saya puasa lakukan ibadah yang lain, haji, zakat saya lakukan, tapi saya tidak sholat. Alasannya sederhana, karena banyak orang yang sholat tapi korupsi. Banyak orang yang sholat tapi nipu rakyat, ngebohong. Banyak orang yang sholat tapi hidupnya nggak benar. Jadi saya nggak pernah sholat karena yang sholat nggak pada benar, kata dia. Itu baru melakukan sholat ritual. Sholat ritual itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Hatta non muslim pun pura-pura masuk masjid, orang sholat dia ikut di belakang, insya Allah bisa ngikuti. Itu namanya sholat ritual. Yang sulit itu adalah sholat aktual, mengimplementasikan sholat menjadi sebuah akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sholat ritual itu gampang tadi, dilakukan 5 kali dalam setiap harinya, 17 rakaat dalam setiap harinya, sesuai dengan syarat dan rukun sholat yang sudah ditentukan melalui ijtihad para ulama ahli fikih. Itu namanya sholat ritual. Tapi sholat aktual itu yang sangat sulit. Mengimplementasikan nilai-nilai akhlak di dalam sholat, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara, melalui perilaku kita. Niat yang baik, tutur kata yang santun, kemudian perbuatan yang terpuji, itu yang susah. Niat yang baik. Kan banyak orang sekarang hari ini ngedadak baik gitu kan, yang tidak pakai kerudung ngedadak rajin pakai kerudung, yang tidak pernah pakai baju koko ngedadak ke masjid pada sholat. Tiap malam Jumat baca sholawat 4.000, baca ayat kursi 4.444. Begitu dapat kursinya lupa ayatnya tuh Pak. Biasanya begitu. Wah, rame-rame sekarang mendekati umat Islam karena mereka sadar mayoritas umat Islam. Nah, itu kan niatnya tidak baik. Tapi sholat yang aktual itu niat yang ikhlas, tutur kata yang santun serta perbuatan yang baik. Bagaimana implementasinya? Contoh misalkan, di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada syarat sahnya sholat. Kalau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Syajah mensyarahi kitab Safinatun Najah, dia mengatakan ada 14 syarat sahnya sholat. Lalu dia juga mengatakan ada 17 rukun sholat. Ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 13 rukun sholat. Sama prinsipnya itu, hanya beda dalam memberikan numerik aja. Misalkan dalam syarat sahnya sholat, bersih dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Maknanya apa? Dalam hidup kita ini harus bersih secara batin. Memanage kolbu kita, hati kita ini bagaimana supaya bersih. Karena kebersihan badan kita ini sangat tergantung kepada kemurnian, kebersihan, keikhlasan hati kita. Tadi itu kata Rasulullah. Inna fil jasadi mudghatan fa idza shalaha shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Jadi bersih hati.
Apa saja bersih dari mana? Dari penyakit hati. Ya, dari banyak penyakit, ada sombong, ada ria, ada hasad, ada toma, rakus dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati. Orang yang korupsi hari ini itu bukan orang miskin dalam pandangan hidup manusia kita. Orang-orang kaya yang hartanya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Kenapa dia masih mau melakukan hal seperti itu? Karena ada kerakusan, ada ketamakan di situ. Karena tidak bersih hati. Ya, padahal bagi umat Islam, jangankan harta banyak, secuil, sepotong tusuk gigi yang diambil dari pagar orang lain, dalam satu riwayat, itu akan menghambat kita masuk surganya. Hanya gara-gara habis makan, lalu tidak ada tusuk gigi, keluar ada pintu orang lain atau pagar orang lain dari bambu diambil, lalu dipakai tusuk gigi. Itu menghambat masuk surga. Nunggu beratus-ratus tahun. Nah, yang kedua, di dalam sholat itu bersih badan, bersih pakaian, bersih makanan, bersih tempat tinggal. Itu syarat sahnya sholat. Badannya harus bersih, pakaiannya harus bersih, makan yang dimakan harus bersih, termasuk tempat. Mananya apa? Dalam hidup ini harus hidup bersih secara dohiriyah. Kenapa banyak umat Islam yang sholat tapi masih jorok, buang sampah sembarangan? Karena sholatnya baru sholat ritual, belum sholat secara aktual. Aktualnya tidak diimplementasikan di situ. Ya, misalkan begini, dalam Quran disebutkan aqimis sholat lidzikri. Nah, dirikanlah sholat, karena sholat itu adalah untuk mengingat kepada Allah. Tapi kenyataannya jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja kita sudah lupa kepada Allah. Ya, karena ya tadi hatinya itu masih belum bersih. Kalau Syekh Imam Fahru Raji ketika beliau mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, orang yang sholat tapi sholatnya itu tidak menghasilkan fahsya, tidak menghasilkan kita tidak berbuat fasad dan munkar, itu tidak akan jadi apa-apa kecuali dia akan semakin jauh dengan Allah. Syekh Imam Fahru Raji itu mengatakan begitu. Jadi orang yang sholat tapi sholatnya itu tidak menyebabkan dia amar ma'ruf nahi mungkar. STMJ lah bahasa kita tuh. Sholat terus maksiat jalan. Maka sholatnya di hadapan Allah tidak ada nilainya kecuali akan semakin jauh dengan Allah. Karena baru sholat ritual di situ, sholat aktualnya enggak. Bersih badan pakaian itu menunjukkan secara dohiriyah kita harus bersih. Jadi kalau kita mengamalkan sholat di sini tidak perlu ada tulisan buang sampah pada tempatnya. Ya, ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Karena orang yang sholat itu mestinya sayogianya harus bersih dohir dan bersih badan. Nah, kemudian di dalam syarat selanjutnya dalam sholat harus menutup aurat. Ya, harus menutup aurat. Ibu-ibu dari mulai kepala, rambut sampai dampal kaki harus tertutup. Ya, harus tertutup. Kecuali telapak tangan dan muka dalam sholat. Tapi Imam Syafi'i itu mensyaratkan, mengharuskan di luar sholat ibu harus pakai cadar. Jadi yang memakai cadar itu madhab siapa Pak? Yang mewajibkan cadar itu madhab Syafi'i. Yang membolehkan tidak memakai cadar madhab Maliki. Nah, kalau yang pakai masker madhab Jokowi. Madhab beda-beda. Nah, kali kita kebalik ngaku madhab Syafi'i tapi kita tidak pakai cadar, ya kan? Padahal madhab Syafi'i itu mensyaratkan, mewajibkan menutup muka kecuali di dalam sholat itu boleh dibuka. Nah, jadi menutup aurat itu apa? Menjaga kehormatan. Kalau hanya sekedar menutup aurat, apalagi
fashion hari ini subhanallah luar biasa. Ya kan? Lihat fashion ibu-ibu itu hari ini tiap tahun tuh ganti melulu. Ya. Kalau sekedar menutup aurat siapapun bisa, tapi menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan pribadi hanya orang-orang tertentu. Nah, makanya ada orang yang mengatakan hari ini itu orang pakai jilbab, pakai baju yang bagus dan lain sebagainya, itu kebanyakan bukan aurat mana yang ditutup, tapi aurat mana yang perlu dibuka. Orang pakai baju sampai ke bawah bagus, tapi dibelah sampai sini. Begitu melangkah kan kelihatan tuh, sekwildanya kelihatan, dajjalnya kelihatan, sekitar wilayah dada maksudnya kelihatan, antara dada dan bujal, dajjalnya juga kelihatan. Jadi aurat mana yang perlu diperlihatkan? Termasuk fashion, mohon maaf ya. Kalau zaman Roma Irama masih muda itu celananya itu kan dari atas kecil ke bawah gede, dari atas kecil ke bawah gede. Waktu saya masih muda dulu, Ustadz ke zaman ini enggak, dari bawah gede ke bawah kecil, namanya baggy bray cut. Kalau Roma Irama cut bray. Kalau saya dulu waktu muda bray cut. Lalu saya sudah kuliah, ada lagi fashion baru dari atas gede ke bawah gede, namanya bray. Nah hari ini, anak hari ini dari atas sampai bawah kecil, namanya celana pensil. Jadi cut. Jadi ada cut bray cut, bray cut. Itu baru satu celana, belum baju. Itu hanya menutup aurat, tidak menjaga kehormatan diri. Menghadap kiblat. Coba kalau kita sholat itu harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat artinya hidup kita ini harus punya tujuan yang pasti. Manusia itu punya tujuan yang pasti, minallah fillah ilallah. Dan hukum alam itu berjalan, sunatullah itu berjalan. Dulu waktu muda pengennya rumah itu gede, banyak kan. Udah tua itu pengennya kecil. Rumah gede itu buat apa gitu kan. Punya rumah 2 lantai, sebulan sekali aja nginjek lantai 2 udah malas. Pengennya cukup 1 kamar, di depannya ada WC gitu kan. Itu aja udah kecil. Kalau perlu dikecilin katanya rumah, beda, sunatullahnya lain. Jadi hidup ini harus punya tujuan yang pasti, jelas. Minallah fillah ilallah, menghadap kiblat. Lalu dalam sholat masuk waktu. Ada sholat masuk waktu kan. Sekarang subuh jam berapa tadi Ustaz? Jam 4.17 ya, semakin ke sini. Masuk artinya apa? Bahwa umat Islam itu harus pandai memanage waktu. Karena Allah kan mengajarkan begitu, wal asri innal insana lafi husrin, wal asri innal insana lafi husr. Bahwa demi masa, bahwa sesungguhnya manusia itu akan rugi. Karena umur kita ini ibarat batu es. Umur kita itu ibarat batu es. Dipakai nggak dipakai, es itu meleleh. Dipakai oleh kita dalam hal yang baik, meleleh, habis juga. Nggak dipakai, dibiarkan begitu saja, tetap meleleh. Nah, jadi umur kita seperti itu. Nah, waktu itu kan dibagi 3 kan. Waktu yang sudah lalu, waktu yang sekarang kita sedang lakukan, waktu yang akan datang. Masa lalu itu adalah masa istighfar. Masa lalu adalah masa istighfar. Mungkin banyak dosa, banyak segala macam. Ya kita diistighfari hari ini, banyak-banyak istighfar. Masa lalu adalah masa istighfar. Hari ini adalah masa berusaha semaksimal mungkin berbuat kebaikan. Masa yang akan datang adalah masa berdoa. Mudah-mudahan kita bisa umur panjang, sehat,
ibadah kepada Allah, kan gitu terus. Masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Nah, umat Islam itu kalau kita sholat harus masuk waktu, berarti harus memanage waktu. Lalu dalam sholat itu ada niat, ya, ini rukun sholatnya. Niat apa namanya? Serius dan konsentrasi dalam beraktivitas. Nah, kalau tanpa keseriusan itu segala macamnya juga tidak akan terjadi. Lalu ada takbiratul ihram, ya, artinya apa? Memulai pekerjaan itu harus diawali dengan keikhlasan. Harus diawali dengan keikhlasan. Makanya diajarkan tentang bagaimana cara bertakbiratul ihram. Berdiri jika mampu, artinya apa? Profesional dalam bekerja. Sholat itu harus berdiri kalau mampu. Sholat wajib maksudnya. Artinya profesional. Ya, kadang kala kita ini kan tidak profesional dalam bekerja. Waktu muda dihabiskan waktu kita untuk cari duit sampai lupa kesehatan. Habis kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, dari pagi sampai malam cari duit kemana-mana sampai lupa kesehatan. Setelah tua duit banyak, habis duitnya hanya untuk berobat nyari kesehatan. Karena tidak profesional gitu. Waktu muda dihabiskan sampai lupa kesehatan, setelah tua duitnya dihabiskan hanya untuk berobat gara-gara ingin cari sehat. Karena tidak profesional tadi itu. Nah, kemudian membaca Fatihah dalam sholat wajib membaca Fatihah. Artinya apa? Bahwa kita harus banyak membaca, banyak belajar, banyak membaca. Ya, membaca situasi termasuk juga di situ. Nih tahun politik ini situasinya kira-kira gimana nih? Nah, sekarang kan sudah mulai tuh gontok-gontokan. Suami istri bercerai gara-gara beda pilihan. Naudzubillahi min dzalik. Mertua dengan menantu berantem gara-gara beda pilihan. Padahal yang dipilih siapa, yang memilih siapa. Ya kan? Profesional aja gitu kan. Jadi banyak membaca, banyak belajar. Ruku dan sujud. Artinya apa? Ruku dan sujud, tawadhu, istiqomah. Ya, tawadhu dan istiqomah. Tawadhu itu artinya DP Anda pasor. Ya, artinya merendah, bukan merendahkan diri, bukan merendah. Ya, istiqomah. Nah, istiqomah itu sulit ya, sangat sulit dalam beristiqomah. Maka ruku dan sujud itu maknanya tawadhu dan istiqomah. Tumakninah di dalam sholat artinya tenang, mampu mengendalikan hawa nafsu diri kita. Jadi kalau sholat ritualnya kita ada tumakninah antara rukun yang satu dengan yang lain. Kemudian di dalam sholat aktualnya mampu mengendalikan diri. Duduk antara dua sujud, ya. Doanya gimana? Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afan. Maknanya apa? Dalam hidup kita ini harus mampu mengevaluasi diri. Usia sudah segini, kira-kira amal baik atau amal salah yang kita lakukan. Kan harus berhitung, mengevaluasi diri. Muhasabah bahasa kitanya. Itu maknanya sujud, duduk antara dua sujud. Bahwa hidup ini harus banyak mengevaluasi. Kan gitu bahasa Quran. Surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Jadi maknanya duduk antara sujud itu mengevaluasi diri kita. Lalu dalam salat ada tasyahud akhir. Ya, artinya apa? Penilaian itu harus ada dalam diri kita. Ya, jadi menilai diri kita apakah kita lebih baik apa lebih jelek. Maksudnya di dalam amal, kalau bukan lebih baik lebih jelek dalam postur ya. Kalau postur tubuh kan semakin sepuh ya kan tahu semakin berkurang semuanya. Nggak ada orang semakin tua semakin cantik, itu nggak ada. Semakin tua semakin gagah semakin ganteng, itu nggak ada. Kalaupun ada itu hanya kamuflase menghibur diri. Ketemu sama orang, Pak Haji semakin gagah aja, itu hanya menghibur diri aja. Nggak ada semakin tua itu semakin gagah, yang ada semakin berkurang. Karena ayatnya begitu, wa man nu'amilhu
nunakisu fil khalqi, orang yang dipanjangkan umur oleh Allah itu, maka kurangi ya kenikmatan hidupnya itu, dikurangi sedikit demi sedikit. Lalu di situ ada sholawat atas Nabi, artinya apa? Memberikan rasa aman untuk semua jenis makhluk Allah. Jadi umat Islam itu harus memberi aman, namanya Islam. Aslama yuslimu islaman, artinya apa? Mendamaikan, menenteramkan, menyelamatkan. Kalau salima yaslimu itu cuman selamat. Kalau aslama yuslimu menyelamatkan, mendamaikan. Nah, kemudian yang terakhir dalam sholat itu ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mananya apa? Umat Islam itu harus mampu menebarkan rasa aman bagi masyarakat lain dengan tidak melihat perbedaan ras, ya, suku, kemudian agama, status sosial. Ketika umat Islam di situ, maka yang lain harus merasa aman. Terbuktikan di kita hari ini, Pak. Di mana tempat yang mayoritas Islam, pasti non-Muslim aman, yakin. Coba lihat. Tapi yang mayoritas non-Muslim, ya mayoritas non-Muslim, orang Islam itu tidak begitu aman. Sampai saya pernah dengar dari temen di Bali itu nggak boleh ada tulisan 100 meter musola, katanya. Itu sampai segitunya. Kalau di kita kan mau bikin gereja model apa juga malah dibantu oleh orang Islam. Nah, jadi umat Islam itu harus memberikan rasa aman. Nah, itu baru sholat ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang sholatnya khusyuk ya. Belum lagi kalau yang ayat yang kedua, yang ketiga, walladzina hum an sholati, yang keberapa? Kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang jauh dari hal-hal yang sifatnya lagho, sia-sia gitu kan. Ya makanya kita ini harus sudah menghindari hal-hal yang sia-sia. Mohon maaf nih, ini kalau saya istilahkan ini namanya setan gepengnya. Itu kalau sudah buka TikTok, nggak kerasa itu, Bu. Kalau sudah buka WA nggak kerasa, buka ini udah nggak kerasa. Tapi kalau ngaji baru 10 ayat aja udah kerasa, pegelnya udah kerasa. Gitu. Tapi kalau sudah buka ini, ya. Nah semestinya kalau orang yang beriman itu katanya justru dengan adanya media ini harus lebih banyak belajar, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Karena ini bagian dari evaluasi kita. Jejak digital itu nggak akan hilang. Makanya satu kata, satu huruf, satu titik yang Anda share di Facebook itu tidak akan hilang. Gambaran hidup kita begitu. Jadi kalau CCTV manusia ini bisa merekam kejadian yang terjadi, bayangkan dengan CCTV Allah, CCTV malaikat. Jejak digitalnya nggak bakalan habis. Sampai jam berapa, Ustaz? Ada pertanyaan? Ya? Ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masuk saya jawab ini. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang implementasi Rasulullah dalam bermasyarakat, dalam politik ini. Ada satu Ustaz mengawali pertanyaan. Iya, silakan. Jadi hubungan dengan tahun politik ini bagaimana cara menanggapi sesuai dengan tuntunan hari bagaimana? Ya, terima kasih. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah itu bilang begini, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni
illa akhadha aisaruhuma malam yakun ithman fa in kana ithman fa in kana ithman kana abadan nasi minhu. Rasulullah itu tidak pernah memilih dua persoalan atau lebih, kecuali beliau itu akan mengambil yang paling ringan resikonya. Sekali lagi, Rasulullah itu tidak pernah memilih sesuatu kecuali beliau akan mengambil pilihan yang paling ringan resikonya. Karena setiap pilihan itu pasti ada resiko, pasti ada resiko. Jadi orang cantik punya resiko, jadi orang jelek juga punya resiko. Cuman tinggal besar dan kecilnya resiko itu tadi. Jadi orang kaya punya resiko, orang miskin punya resiko. Semua punya resiko. Rasulullah tidak akan memilih kecuali yang paling ringan resikonya. Malam yakun isman, selagi pilihan itu tidak dosa. Jadi kita boleh memilih selagi pilihan itu tidak berdosa. Bagaimana kalau dosa? Fa in kana isman kana abadan nas minhu. Kalau pilihan itu dosa, Rasulullah itu paling menjauh. Artinya tidak pernah memilih kalau pilihan kita ini akan menimbulkan dosa di hadapan Allah. Dosa, ingat dosa. Kalau nyogok-menyogok kan nggak dosa kan ya Pak ya? Jadi nyogok-menyogok itu tidak dosa, tapi masuk neraka. Itu. Kan hadisnya begitu. Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyogok dengan yang disogok masuk neraka. Tapi tidak dosa. Mananya apa Bu? Kalau dosa masih bisa ditobatin. Kalau dosa masih bisa tobat. Kalau sudah masuk neraka gimana nobat? Mananya begitu. Jadi itu apa namanya yang paling tinggi. Makanya kalau nyogok-menyogok itu kenapa masuk neraka? Karena banyak dirugikan. Contoh begini nih. Ini ada antrian nih. Saya antrian yang ke 100. Lalu karena saya nyogok jadi ke 20. Jadi antrian yang ke 20. Berarti berapa orang yang saya rugikan? Hampir 80 orang saya rugikan. Saya jadi pegawai misalkan, nyogok, menang. Mestinya saya tidak menang, mestinya saya tidak lulus. Tapi karena nyogok, saya lulus. Nah, berarti berapa ribu yang dirugikan oleh saya di situ. Terus cara tobatnya gimana? Susah kan? Gitu. Cara tobatnya susah. Nah gitu. Jadi bagaimana tahun politik ini? Selektif lah kita. Ya ingat, niatkan karena Allah, memilih itu karena Allah. Kalau karena Allah berarti caranya harus sesuai dengan aturan Allah, gitu aja. Bismillah, niat karena Allah udah. Jangan gara-gara dikasih sembako gitu kan. Kemudian milih itu tidak. Ya. Niatkan karena Allah. Insya Allah bisa menjadi pahala gitu. Terima kasih. Ya, lanjut Wisnu. Sudah jelas Pak Jenderal tambahan. Silakan Pak. Ya, ibu-ibu ada. Oke. Cukup. Pas kan? Iya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala beri sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi min hamdin syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.